Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, sebentar lagi lebaran, gimana persiapannya? Udah bikin cooker belum? Nah, kali ini aku mau bikin nastar yang simple, anti ribet. Ini cocok banget buat pemula. Nastar ini kue andalan, jadi nggak pernah absen, selalu ada di tiap hari raya. Ini satu resep aku bikin 3 bentuk, dan hasilnya ini banyak banget. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama di sini tepung protein rendahnya aku sangrai dulu sampai ringan, kurang lebih sekitar 8 menitan. Supaya wangi aku kasih daun pandan ya teman-teman. Nah, karena aku buat dijual, jadi aku wajib sangrai ya, supaya sampai ke tangan customer itu kukernya awet, nggak gampang jamuran. Nah, kalau pandannya udah renyah gini berarti udah mateng. Nah, udah langsung diayak supaya tepungnya ini halus, tidak ada kotorannya. Sambil menunggu tepungnya dingin, di sini aku mau bikin selai nanasnya. Di sini ada 2 buah nanas ukuran sedang. Aku parut dulu ya teman-teman. Nah, ini mau diparut, mau di blender, terserah aja. Kalau aku diparut manual aja biar hasilnya itu agak-agak kasar ya. Kemudian nanasnya langsung dimasak. Nah, ini biarkan airnya menyusut ya teman-teman. Ini dimasaknya pakai api sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk supaya tidak lengket di permukaannya. Nah, kalau sudah air nanasnya menyusut seperti ini, tambahkan 1 sendok teh kayu manis bubuk. Boleh pakai yang utuh ya teman-teman, tapi kalau aku sih suka yang bubuk ya, biar terasa baunya. Kemudian tambahkan 5 buah cengkeh. Nah, ini diaduk dulu sampai rata. Setelah rata, tambahkan 200 gram gula pasir. Nah, kemudian ini diaduk lagi sampai rata. Nah, ini dimasak sampai airnya benar-benar menyusut, sampai selainya ini agak sedikit mengental ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah gulanya ini larut, nah warna selainya ini akan sedikit menghitam atau coklat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah mengental seperti ini sudah selesai. Nah, jadi ini tinggal ditunggu dingin, kemudian aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Jadi aku nggak bentuk satu-satu ya teman-teman, karena caraku ini aku mau bikin yang memang simple, anti ribet. Nah, kemudian selai nanas ini bisa dicampur sama kurma, jadinya nastar kurma. Nah, jadi ini aku kurang lebih sekitar 15 buah kurma, aku kupas. Aku buang bijinya. Kalau bisa cari kurma basah ya teman-teman, supaya gampang dilumatkannya seperti ini. Aku lumatkannya pakai sendok aja. Nah, setelah kurmanya hancur, tambahkan selai nanasnya. Nah, jadi ini perbandingannya 1:1 seperti ini. Kemudian tinggal dicampur, diaduk menjadi satu. Nah, jadi ini isian untuk nastar kurmanya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini disisihkan dulu. Nah, untuk bahan nastarnya di sini ada 400 gram butter dan margarin. Jadi ini dicampur butter 200 gram dan margarin 200 gram ya teman-teman. Kemudian di sini ada 500 gram tepung terigu yang tadi di awal sudah kita sangrai ya. Ada setengah sendok teh garam, 75 gram tepung maizena, 100 gram gula halus, 3 butir kuning telur, 25 gram susu bubuk, boleh diganti dengan 1 saset susu denkau, dan ini ada vanili cair, boleh diganti yang bubuk. Pertama-tama butter dan margarin ini dicampurkan dengan 3 butir kuning telur, kemudian dimixer sebentar sampai tercampur rata aja. Nah, ini sambil dimixer dengan kecepatan rendah, tambahkan 100 gram gula halus, tambahkan setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti yang bubuk. Nah, setelah dimixer kurang lebih sekitar 3 menitan, sudah agak pucat. Kemudian masukkan 25 gram susu bubuknya. Nah, ini dimixer lagi sampai tercampur rata aja. Kalau sudah, nah kita matikan mixer dan kita akan aduk manual aja ya teman-teman, supaya nggak over mixer. Sambil diaduk, masukkan 75 gram tepung maizena, 500 gram tepung terigu protein rendah yang sudah kita sangrai di awal tadi. Nah, ini dimasukkannya bertahap aja sambil terus diaduk. Nah, masukkan semua tepung terigunya sampai habis sambil terus diaduk ya teman-teman, sampai bisa dibentuk. Nah, kalau sudah tepung terigu masuk semua, di sini aku mau aduk pakai tangan aja ya teman-teman, supaya tahu teksturnya sudah bisa dibentuk atau enggak. Nah, kalau sudah bisa dibentuk seperti ini, ya udah tinggal kita bentuk aja. Di sini aku pakai takaran 1 sendok makan. Nah, ini untuk nastar yang pertama, aku bikin nastar bulat seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini aku ambil 1 sendok makan adonan. Takarannya pakai ilmu kira-kira juga nggak apa-apa ya.
Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal dipipihkan. Nah, aku tindih pakai gelas seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal kasih isian selai nanasnya yang tadi seperti ini. Nah, jadi gampang ya teman-teman, nggak perlu bulatin satu-satu. Nah, jadi praktis, nggak kelamaan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal dibulat-bulatkan. Nah, dibulatkan satu persatu seperti ini. Nah, hati-hati aja bulatkannya, pelan-pelan supaya hasilnya rapi ya. Lanjut untuk bentuk yang kedua, aku bikin nastar gulung. Ambil adonan 1 genggam kira-kira ya teman-teman. Kemudian dipipihkan. Nah, dipipihkan dengan ketebalan sesuai yang diinginkan ya teman-teman. Nah, seperti ini ketebalannya. Supaya ukurannya kira-kira rapi sama semua, aku pakai ukuran panjangnya sumpit seperti ini ya teman-teman. Atau kalian bisa pakai penggaris. Nah, ini dipotong kurang lebih ukuran 20 x 10 cm. Nah, ya udah tinggal diisi pakai selai nanas seperti ini. Nah, kemudian digulung seperti di video ini ya teman-teman. Supaya bentuknya cantik, di atasnya aku sayat-sayat seperti ini. Nah, biar tidak polos aja ya. Nah, udah deh, tinggal dibagi sesuai selera kalian aja bentuknya. Mau panjang, mau pendek, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, untuk yang ketiga aku mau bikin nastar kurma. Nah, yang ini bentuknya lebih gampang lagi. Ambil adonan kira-kira aja, terus kita pipihkan dan ambil isian selai kurma yang tadi sudah kita buat di awal ya teman-teman. Terus dilipat dan aku pakai cetakan bolu kukus mini seperti ini ya teman-teman. Nah, udah deh, tinggal dicetak begini. Nah, gampang kan, seperti bulan sabit. Nah, yang ini bentuknya gampang banget, ribet. Jadi kalian bisa pilih aja mau bikin nastar bentuk yang mana yang menurut kalian gampang ya. Nah, ini lakukan sampai adonannya habis. Ini sudah dibentuk semua, ini tinggal dipanggang aja. Nah, karena aku pakai oven tangkring di sini, aku mau ajarin kalian. Jadi atasnya, karena aku nggak pakai api atas ya teman-teman, jadi atasnya aku kasih celah seperti ini. Nah, diganjal pakai garpu. Ini berfungsi agar pembakaran oven ini lebih maksimal ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot hidupin arang untuk api atasnya. Ya udah deh, ini nastarnya tinggal di oven aja. Ini aku pakai api sedang cenderung kecil. Di oven kurang lebih sekitar 35 menitan. Nggak perlu takut mentah karena tadi di awal tepungnya sudah kita sangrai. Sambil menunggu kita bikin olesannya. Ada 1 buah kuning telur. Aku pakai telur bebek ya teman-teman. Berharapnya sih telurnya kuning banget, ternyata kuning telurnya juga tetap pucat sama seperti kayak telur ayam biasa. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kita tambahkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan minyak supaya hasilnya glowing. Biar nggak pucat, tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning telur. Ya udah deh, ini tinggal diaduk, dikocok menjadi satu. Nah, ini di menit ke-20, ini nastarnya masih setengah mateng. Nah, setengah mateng gini langsung oleskan aja kuning telur di permukaannya ya teman-teman supaya cantik. Kemudian di oven lagi kurang lebih sekitar 15 menitan sampai mateng. Jangan lupa dipindah posisi supaya hasilnya tidak gosong ya. Ini dia nastar yang udah mateng. Ini tunggu dingin, kalau sudah dingin tinggal ditata di dalam toples. Nah, satu resepku ini hasilnya banyak banget. Jadi 3 toples ukuran 500 gram. Nih ada sisa sedikit, 10 buah untuk icip-icip. Nah, hasilnya banyak ya teman-teman. Nah, ini dia nastar simple 3 bentuk yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru.
Nah, gimana teman-teman, minat nggak bikin cooker sendiri? Walaupun bisa beli, tapi kalau buat sendiri ada kepuasan tersendiri. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.